Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat 21 Agustus 2020 adalah peringatan wajib Santo Pius ke-10 Paus. Paus Pius X atau Giuseppe Melchiorre Sarto lahir di Reise, Treviso, Italia pada tanggal 2 Juni 1835 dalam suasana kemiskinan sebuah keluarga petani sederhana. Ia ditahbiskan menjadi imam pada tanggal 18 September 1853. Karir imamatnya dimulai di paroki Tombolo, Italia, lalu menjadi staf pengajar dan rektor di seminari Treviso. Perannya yang cukup besar dalam seminari ini mengantarkan Sarto menjadi uskup. Ketika menjadi uskup di dioses Mantua, ia banyak membarui kehidupan para imam dan seminari. Ia pun melakukan banyak kunjungan pastoral dan banyak berkhotbah untuk mengembalikan umatnya kepada penghayatan iman yang benar. Keberhasilan karya Uskup Sarto membuat Paus Leo ke-13 mengangkatnya menjadi kardinal. Ia pun melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga sepeninggal Paus Leo ke-13 ia terpilih untuk menjadi paus selanjutnya dengan nama Paus Pius X. Paus Pius X terkenal tegas terhadap aliran-aliran yang bertentangan dengan ajaran gereja dan giat menghidupkan kembali ibadat umat, terutama musik liturgi, penerimaan komuni kudus setiap hari, dan juga devosi terhadap Bunda Maria. Beliau meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1914 di Roma dan meninggalkan kesederhanaan yang patut diteladani dengan kata-kata dalam surat wasiatnya. Saya dilahirkan miskin, saya hidup miskin, dan saya ingin mati secara miskin pula. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari nubuat Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya,
tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah inspirasi kasih. Manusia dilahirkan ke dunia dengan membawa berkat sekaligus misi tersendiri. Sering kita bertanya, apa sesungguhnya tujuan hidup kita di dunia? Tujuan hidup kita di dunia adalah saling mengasihi satu sama lain seperti kita mengasihi Allah. Apapun jalan hidupmu, secara hakiki itulah panggilan dan tujuan hidup kita. Saudara terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus Sang Cinta dicobai dengan pertanyaan hukum apa yang terbesar oleh seorang ahli Taurat.
Yesus menjawab dengan tepat dan penuh wibawa bahwa hukum terbesar adalah hukum cinta kasih, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Jawaban Yesus ini sebenarnya langsung merujuk pada hidupnya sendiri. Dialah Sang Kasih yang menjelma menjadi manusia. Dia mendasarkan hidupnya pada kasih Allah dan menunjukkan secara jelas dalam hidupnya tindakan, pekerjaan, mujizat dan tanda heran bahwa Ia sendiri adalah kasih itu. Yesus melakukannya dan ingin mengkritik cara hidup kaum Saduki, ahli Taurat dan kaum Farisi yang hanya mengajar dengan kata-kata indah tetapi miskin dalam perbuatan kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup kita memang tidak bisa lepas dari bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, mengasihi sesama, dan terutama mengasihi Allah yang memberi kita kehidupan. Tujuan hidup kita hendaknya membawa kasih, menghidupi kasih, membawa berita gembira yang memberi harapan hidup bagi saudara-saudara kita yang hidup di dalam penderitaan dan himpitan dosa. Hidup kita adalah kabar baik Allah yang hendaknya kita hadirkan di dalam cara mengasihi sesama dengan tulus tanpa mengharapkan balas jasa. Saudara terkasih, semakin tulus kita memberi dan mengasihi, semakin baik hidup ini akan memperlakukan kita. Jadilah pribadi yang menginspirasi di dalam kasih. Semoga demikian. Amin.